yang jadi pertanyaan kan di ini apa sementara ini aja kan MCU masih masih belum selesai gitu ya dengan saga Iya, multiverse. belum. Mm-mm. Nah ini sekarang udah tambahan lagi dengan adanya dewa dari Olympus. Mungkin kalau dari ini Mesir ada lagi apa nggak terlalu luas kali ya itu cakupannya gitu. Belum, kayaknya memang MCU itu untuk munculin dewa-dewi Yunani kayak baru referensi doang deh. Jadi belum yang sampai mereka apa sih mengorek lebih dalam tentang dewa-dewi Yunani ini. Makanya di post credit mereka cuma nampilin si Hercules, tapi kita belum. Jadi mungkin nanti makanya aku bingungnya ini Hercules ini nanti tujuannya apa ke si Thor, karena kan misinya Thor ngalahin si Gore kan udah kelar. Iya. Nanti urusannya Hercules ini apa? Cuman balasin dendam bapaknya si Zeus gitu. Jadi drama keluarga dong kan jadinya. Kayak FTV banget. Padahal kok ya kalau cuma kayak gitu kan jadi apa ya kesannya remeh banget gitu ya kan alasannya si Hercules muncul kalau itu. pengen dimunculin mendingan pas dimunculin tengah-tengahnya pas dia lagi ngelindungin bapaknya mau diambil Thunderbolt-nya di situ langsung kayak model-model film gladiator nggak? Wah itu kan sesama dewa baku hantam itu pasti lebih ini sih keren. Lebih menggelegar. Apa mungkin ini kali apa itu disimpan buat film yang kelima kali mungkin Thor kelima. Iya mungkin kan sih tapi ya itu konfliknya jadi bingung mau berantemin soal apa gitu. Nah itu ini kan kalau di komiknya kan dari zaman dulu Hercules pasti kalau ketemu Thor ya biasanya suka berantem lah gitu. Iya. Kalau dilihat-lihat ya baca kan itu mereka itu berantem karena saling kegedean ego lah itu dua-duanya saling pengen nunjukin siapa yang paling kuat siapa yang paling inilah gitu paling di ini kan pertempuran makanya mereka kayak ngadu-ngadu aja terus itu. Cuman ya itu kan selain dari persaingan gitu ya kan mereka juga tetap kerjasama kan tetap aja kerjasama gitu. Apa mungkin kalau di film ya kemungkinan gitu di film yang Thor kelima itu hubungan mereka bakal kayak gitu nggak sih gitu kira-kira? Nah, tadinya aku mikirnya ketika Hercules munculnya pas di tengah-tengah yang pas ada keributan di Omnipotence itu, mereka nanti gelutnya aku jadi inget kayak di Thor Ragnarok ketika Thor lawan sama Hulk. Mereka kan ngadu dulu tuh ya, sampai babak belur sampai hancur kemana-mana. Tapi mereka akhirnya jadi akhirnya iya. Malah jadi BFF. Nah, aku tadi mikirnya juga gitu. Pas mereka ngadu nih udah baku hantam nih Thor sama Hercules, akhirnya si Hercules kayak ya udah nanti kita lanjut lagi, pokoknya kita nyerang si Gore aja dulu kayak gitu. Akhirnya mereka team up juga. Kirain bakal seperti itu, ternyata ya Herculesnya dimuncul di post credit. Padahal kalau di ini kan hilang deh harapan. Padahal kalau misalkan di kata Medos tadi misalkan kayak gitu kan bisa ada kemungkinan si Hercules kan muncul di Avengers juga kan berarti. Iya, itu sih makanya ya sudah deh, terima saja. Ya sayang itu yang di Love Thunder sekarang banyak yang miss ya gitu. Banyak yang miss, banyak yang sia-sia. Aku yang paling kasihan sama Christian Bale sih. Dia tuh udah maksimal loh sebagai Gore. Bagus banget actingnya dia. Tapi jadi kayak sia-sia karena ya itu akhirnya banyakan jokes. Padahal di situ Gore nggak ada bercandanya sama sekali loh. Aku perhatiin Gore itu nggak ada kayak ngejokes atau apa. Dia tuh tetap sesuai sama misi dan visi dia gitu. Tapi ya gitu akhirnya kok Gore di sini dibikin insaf ya. Beda sama Thanos gitu loh. Jadi nggak ada serem-seremnya. Kan kalau yang si Gore kan karena pertama kan dari kekecewaan terhadap para dewa, kan dia ingin menghabisi semua para dewa itu kan itu kayaknya amarahnya udah menggebu-gebu gitu.
sama Mm-mm. ketutup sama di sama jok yang ini padam Mm-mm. turun. Nah, Terus jadi kurang ujung-ujungnya ini. dia cuman pengen bangkit anaknya lagi gitu. Itu aku agak kecewa sih, kok Gor ini dibikin lembek ya, beda Mm-mm. gitu. Thanos, karena aku bikinnya gini, villain yang bener-bener villain itu dia tetap nggak peduli sama apapun, dia tetap sama tujuan egonya dia. Mm-mm. Bantai dewa, bantai gitu. Kayak Thanos Iya. ini kan udah tujuannya pengen ngilangin sebagian populasi kan, Ah, populasi makhluk hidup. mm. Dia tetap sampai dia meskipun sayang sama Gamora, dicemplungin ke Vormir, nggak peduli Iya. gitu. Padahal dia Mm-mm. sayang gitu. Nah itu Ah, aku salutnya itu bener-bener villain sih. Si Thanos itu villain yang bener-bener masih yang villain terbaik kalau aku bilang. Nah si Gore ini mm-mm. akhirnya tadinya aku udah pengen Gore jadi top one-nya villain MCU. Akhirnya Mm-mm. ya oke deh yang nomor satu tetap masih Thanos sejauh ini. Mm-mm. Paling kalau kaunya karena kayak kalau dia kayak gitu jadi kesannya apa bedanya berarti dia sama ini ya sama misalkan si Baron Zemo atau sama ya Iya, yang lain-lain yang ujung-ujungnya istilahnya jadi insaf, jadi mm, baik. jadi inget ini ya apa yang si film Spider-Man yang ketiga yang masih si Tobey yang Eh, Sandman. oh, yang jadi Sandman, iya iya iya, iya. Hmm, Itu dari awal udah gini pas ujung-ujungnya set ya udah mikir, insaf. ya insaf nggak seru deh kalau gitu. Kecuali yang jadi Venomnya itu ya si Eddie Brock-nya itu. Dia kan meskipun Nah, apa simbiotnya udah dilepas, dia tetap pengen ngikut kan. Nah itu iya. baru villain tuh. Dia nggak mau Mm-mm. insaf, dia pengen tetap jadi ini, jadi jahat. Ya bagusnya kayak gitu tuh sosok villain tuh kayak gitu. Iya, Ini sayang sekali makanya jadi aduh, gue kenapa lembek begini? dari apa God Butcher jadi apa ya? Apa Butcher paling kali. Iya, aku malah nyebut dia jadi apa penculik anak-anak sih, tukang nyulik anak-anak. Ambil God the Kidnapper bantai-bantai berarti. dewanya kita nggak dikasih lihat secara ini, cuman kayak apa berupa Montage rekaman-rekaman aja apa berarti. tuh ya? Ya Iya, yang montage aja hologram-hologram gitu. itu. Terus nih yang lucunya ketika Lady Sif sekarat-sekaratnya masih bercanda juga. Nah itu di situ aduh makanya Aduh, kelebihannya. kenapa sih itu? Kayak nggak ada tempat lain gitu buat bercanda. Ya kalau harusnya yang kayak gitu apa yang apa sedikit apa serius lah gitu. Ini kan Iya, dalam waktu hidup dan mati isinya. iya, dan Iya aja. akhirnya Thor menganggap remeh si Gore ini gitu. Harusnya dewa-dewa tuh harusnya bener-bener takut gitu kan. Bener-bener kayak dibikin stres atau apa. Nah, makanya jadi Gore tuh kayak di sini nggak dianggap apa sih, nggak bukan dianggap suatu ancaman. Biasa aja udah kayak cuman ya udah gitu. Cuman dari namanya istilahnya nama doang wah menyeramkan. Udah Tapi serem. ujung-ujungnya Mm-mm. tapi ujung-ujungnya ya gitu lagi. Sangat sayang banget. Nah, terus ini yang kan si Gor kan senjatanya apa? Pedangnya itu Necrosword, Necrosword. Necrosword. Nah, itu kan kalau dalam komiknya kan itu Necrosword itu kan kepunyaan si itu ya, dewanya Dewa Nol, kaum simbiot. Dewa Simbiot. Nah, apa apa ini bisa jadi indikasi bakal munculnya simbiot di MCU nggak sih kira-kira? Nah, itu susah sih karena simbiot ini dan segala macam pokoknya kalau udah menyindir tentang simbiot itu pasti udah lisensinya beda sih. Itu lisensinya punya Ah, Sony. Jadi hmm, agak sulit kalaupun mereka mau memakai istilah simbiot itu ya harus ada hmm, deal-dealan kayaknya ke Sony. Udah Padahal, masuk universe-nya Sony masalahnya itu simbiot. padahal tuh kan kalau di apa kita kan ngacunya lihat apa di yang end credit-nya Venom yang tuh Let There Be Iya, Carnage. No Way Home. Ah, Oh, itu yang Let There Be Carnage. yang pas post credit ini Iya pas si Venom Venomnya 2. lihat ini, iya yang pas lihat si Venomnya lihat si Spider-Man kan. Oh iya, yang pas lagi di kamar ya kan? Nah itu kan Nah iya, kalau kita lihat dari situ mungkin kayak kesannya kayak oh ini apa pas waktu itu wah
ini si Venom bakal gitu bakal muncul di MCU gitu. Terus pas lihat ini kan, Nah, pas lihat ini, yang pedang ini kan pedangnya punya itu Knol kan. iya. Wah, kayaknya ini bakal jadi deh masuk simbiote. Mm. Nah, itu sempat kontroversi tuh yang pas tiba-tiba post creditnya Venom dimunculin karakter Spider-Man kan, yang si Tom Holland. Ternyata itu sebenarnya Kevin Feige nggak mau. Karena adegan Tom Holland-nya itu malah nggak ada di MCU. Jadi kayak dibuat-buat sama Sony. Gitu. Jadi sempat ada ini sih, apa namanya, apalagi di film No Way Home yang pas langit-langitnya pecah. Ya. Nah, itu ternyata Sony mau membuat konsep multiverse-nya sendiri gitu. Jadi dia buat ciri khas kalau multiverse dia itu efeknya langit-langit ungu pecah gitu. Kayak gitu. Padahal tadi di konsep artnya America Chavez kan muncul apa katanya di konsep artnya No Way Home itu harusnya ada America Chavez, tapi MCU nggak mau. Akhirnya Sony membuat konsep multiverse-nya sendiri, yaitu dengan langitnya retak-retak. Ya itu ya kalau udah bicara antar korporasi susah sih ya. Iya, padahal kalau kita yang padahal kita pengen banget kan, kapan sih nih gitu. Bahkan gosip-gosipnya katanya No Way Home jadi film terakhirnya Spider-Man-nya Tom Holland lah gitu. Akhirnya nggak tahu kenapa MCU ada deal-dealan lagi. Mungkin melihat kesuksesannya No Way Home kali ya. Mungkin ya banyak cuan yang didapat, akhirnya lanjut lagi kontraknya. Padahal itu kalau misalkan ya kalau dari kacamata kita gitu sebagai penontonnya penikmat itu wah keren banget tuh bisa yang dari apa istilahnya universe satu dari franchise satu gabung dengan franchise yang lain gitu. Gabung yang lain itu malah kita pengen banget kayak misalnya Spider-Man ketemu Deadpool gitu kan. Itu kan kita pengen banget tuh. Tapi tergantung lah mereka. Iya. Ya bahkan kayak misalkan atau kayak Spider-Man ini yang Tom Holland ketemu simbiotnya yang si itu Tom Hardy. Nah, itu kan kayaknya bakal keren tuh kalau kejadian. Tapi ya nggak tahu deh gimana jadinya. Makanya nanti di San Diego kapan ada pengumuman kalau ada proyek Spider-Man 4. Semoga aja. Yang kepikiran kan ya itu. Soalnya Tom Holland masih lanjut kontraknya ternyata. Ya kalau misalkan ada itu kan yang pas itu apa yang ada si tetesan yang si itu ya Venom ada yang ketinggalan di bar itu ya. Nah itu. Iya itu. Jadi penasaran. Bakal dia larinya kemana? Oh iya ini yang berikutnya kita kembali lagi ke Thor. Oke. Nah itu ya kalau apa? Deros ngerasa banget ya kalau misalkan di Love and Thunder ini banyak banget plot hole-nya gitu. Kayak misalkan ini kan yang Eternity yang tempatnya si Thor mendapatkan keinginan. Iya. Nah, itu kan iya, gimana Kak? Itu kan apa? Realm itu bisa dicapai dengan senjatanya si Thor itu, Stormbreaker ngebuka Bifrost. Kepikiran nggak sih? Loh, terus kalau gitu emang si Thor nggak bisa gitu ngebuka jalan itu sendiri? Iya, gitu. Aku juga bingung. Kok Stormbreaker-nya bisa dipakai sama Gore gitu. Jadi si Gore ini worthy apa gimana kan jadi bingung ya. Maksudnya konsepnya Stormbreaker ini apa gitu. Apa cuma ini kalau gitu kan beda sama ini ya, berarti beda sama Mjolnir dong. Iya. Mjolnir kan benar-benar harus yang worthy. Jadi kalau yang Stormbreaker siapa aja bisa dipakai siapa aja gitu ya. Tapi kan kalau kita ngelihat ya adegan-adegan jokesnya itu yang dimana Stormbreaker lebih nurut sama si Thor kan, maksudnya kok Stormbreaker-nya nggak ada kayak
Kalau dia memang bisa bergerak sendiri, kenapa dia nggak ada pergerakan untuk ngelawan si Gore gitu? Misalnya lagi dibawa sama Gore nih, ya Stormbreaker-nya kan bisa ini sendiri dong ya harusnya ya. Lawan gitu kalau misalkan sudah dipegang gitu. Atau dia bisa bereaksi nggak bisa digunakan lah atau gimana gitu. Ini dengan mudahnya Gore pakai nancepin, udah ngadepin ke gerbang itunya Eternity itu. Iya, kebuka. Jadi aku di situ juga bingung. Ini konsep Stormbreaker ini kayak gimana sih? Kok gampang banget pakainya? Terus kalau gampang nih, kalau misalkan gampang pakai kayak gitu, kenapa Thor pas waktu apa yang Thanos gitu nggak dipakai sama sendiri ya? Nah, itu. Itu. Ya, gitu makanya banyak banget kali ya plot hole yang di Banyak, sekarang iya. ini. Banyak. Terus aku juga agak kecewa nongolnya Eternity itu kan sama itu kan mereka termasuk kayak entitas kosmik ya, yang dimana mereka tuh levelnya tuh udah tinggi banget deh, malah lebih tinggi daripada Celestial gitu. Ibarat kata level mereka lah, kasta-kasta mereka itu. Tapi kemunculan mereka jadi nggak ada serem-seremnya gitu loh Kak. Jadi nggak kayak ada gimana ya? Nah, nggak ada kayak ngeri-ngerinya gitu. Nggak terkesan grand gitu ya? Iya, nggak terkesan. Loh, Eternity gini doang. Beda sama waktu di film Eternals, pas Arishem muncul kan kita kayak, waduh, serem juga ya ini Arishem. Nah, aku tuh udah ada bayangan kalau entitas kosmik ini pada muncul, Eternity, terus Living Tribunal, itu pas muncul tuh harusnya lebih kayak wah lagi gitu daripada Celestial. Cuma kayak gitu doang. Terus ya udah jadi kayak udahnya gini doang. Padahal itu makhluk istilahnya itu bisa dibilang ini makhluk paling kuat di source paling kuat, pokoknya kasta mereka tuh udah paling tinggi deh. Iya. Udah di skala multiverse tuh mereka udah pada level-level ini deh, udah level-level atas kosmik itu tuh. Kalau perusahaan udah jadi CEO-nya itu paling. Makanya jadi kayak udah nggak istimewa lagi lah gitu kehadiran mereka. Makanya saya sayang banget ya. Kan dilihat juga di kayak di internet itu banyak banget itu yang di plot hole yang di ini yang di Love and Thunder. Nah, sayang banget emang. Nah, itu paling yang jadi pertanyaan, ini si Taika itu sengaja emang misalkan dibikin kayak gitu biar misalkan buat bikin yang lain-lain film-film lain atau emang benar-benar plot hole asli gitu kayak gitu. Makanya aku cuma mikirnya gini sih, mendingan emang Taika nggak usah ikutan nulis udah. Dia ngedirect aja. Karena kalau nulis jadi begini hasilnya gitu. Jadi apa yang harusnya bisa dibikin lebih jelas atau lebih serius sama dia, udah jokesnya tambah lagi. Ini pasti penonton suka nih, banyak hiburan. Akhirnya karena dia udah, mungkin dia kayak ini kali ya, oh iya Ragnarok sukses tuh gitu. Akhirnya dia tambahin lagi tuh, dosis-dosis jokesnya, tambahin lagi nih pasti pada seneng nih. Tapi ternyata tenggelam akhirnya karakter-karakter yang harusnya terlihat seram jadi bercanda dilihatnya gitu. Jadi kan kebanyakan jokes juga adegan yang seharusnya bikin serius aja juga ini. Mungkin serem gitu, akhirnya ya udah biasa karena jokes-jokesnya itu. Sayang banget itu kayak gitu padahal ya. Jadi mungkin sama ini Kak, ada yang plot hole lagi. Kak Asep ingat nggak yang waktu anaknya Heimdall muncul? Exalt? Iya. Pas itu aku bingung, ini konsepnya kan emang Heimdall itu punya ability atau kemampuan bisa sharing visionnya ya. Gitu. Betul. Tapi konsepnya jadi beda. Di sini kenapa muka anaknya muncul? Padahal kalau di film-film sebelumnya, apalagi di Ragnarok itu tuh mereka cuma melalui telepati. Nanti matanya sama-sama kuning kan, tapi nggak yang sampai jadi kayak bentuk hologram gitu, enggak. Itu sih ya, loh konsepnya dirubah lagi nih apa gimana? Pergantian konsep gitu pada. Iya. Itu sih yang bikin bingung. Ya mungkin karena si Heimdallnya kan udah pensiun dari penjaga itu kan Bifrost, mungkin jadi beda konsepnya kali. Iya ya, mungkin keturunannya ada kayak kelebihan lagi kali ya, bisa muncul juga semuka-mukanya dengan efek hologram.
Beda ini, berarti beda orang, beda user interface ya. Iya, itu lucu sih, lucu aja, lucu. Oh, loh, jadi begini. Oh iya iya iya. Ya udah mungkin anaknya punya kemampuannya beda kali bapaknya. Nah, terus ini apa? Kalau kita lihat di ini kan ini bisa spoiler kali ya. Pas di endingnya kan si Jane Foster kan disambut sama si Heimdall sama tetangga kan di pahala gitu. Ini nggak sih? Ini ngebuka peluang kemunculan Jane Foster lagi nggak di Oh, film berikutnya? Kan pengen sebagai, banget tapi sih. bukan, kan Iya, kalau dengan sebagai Valkyrie. nah, Karena cuman nah kalau jadi kalau di komik memang pas Jane Foster disambut di Valhalla, dia tuh bertransformasi jadi Valkyrie dan itu lebih cakep lagi pas jadi Valkyrie. Dan pas jadi Valkyrie dia tuh udah nggak sakit-sakitan lagi karena dia udah jatuhnya kan immortal. ya, terus kan kalau pas waktu udah jadi Valkyrie di komiknya kan dia senjatanya itu kalau nggak salah, Wah, lebih keren sih itu itu. salah satu senjata terkuat di ini kan Iya. Marvel Universe gitu. Jadi senjatanya itu dia bisa bertransformasi mau jadi bentuk apapun sesuai kemauan si Jane Foster. Misalnya mau jadi apa tombak lah, tameng lah, itu bisa sih. Kayak model-model ini Tina, senjatanya Tina. Dia bisa mau bentuk apapun itu senjata-senjatanya. Itu semacam itu. Nah, itu berarti ini kali apa itu dengan end credit itu ada kemungkinan kali apa di film Thor berikutnya atau siapa si Jane Foster ini jadi Valkyrie kali ya. Bisa, soalnya kata si Natalie Portman, dia kan masih tertarik ya untuk lanjut lagi, gitu. Kayaknya itu kode deh. Semoga aja karena kayak belum puas gitu ngeliat aksinya Natalie Portman. Ya, kan, kayak masih kurang gitu. Apalagi yang di sini agak agak kurang kali ya karena kebanyakan iya, itu ya. Kebanyakan jokes iya, dikit-dikit ngejokes sampai serius. Dia punya slogan lah apa. Itu sebenarnya nggak penting-penting banget sih. Maksudnya boleh slogan tapi jadi kayak aku cuma ngeliat aksi dia tuh yang keren cuma di Omnipotence. Sama kedua pas dia ngelawan Gore udah sisanya kalau nggak bercanda terus ngurusin cinta-cintaan sama si Thor. Udah. flashback kisah pacaran mereka. Padahal ya mungkin mudah-mudahan kalau misalkan udah emang jadi muncul gitu di Valkyrie kan bisa lebih ini lagi, lebih keren lagi dia pun. Iya, semoga sih Natalie Portman memang masih lanjut terus dia benar-benar relate sama komik. Pas di Valhalla dia bertransformasi jadi Valkyrie. Semoga. Dan yang apa? Kalau di Valkyrie, berarti yang si Valkyrie-nya sekarang kan kalau dalam komiknya gini ya. Namanya Brunhild ya. Oh iya sih, enggak lah. Tapi aku punya feeling nanti si Valkyrie yang Tessa Thompson ini bakal muncul di The Marvel. Katanya malah bakal maunya dikaitin sama si Carol. Itu baru rumor sih. Tar. Lagi pengen dibikin ininya. Vlognya sama si Carol katanya. Carol ACDC berarti. Itu tapi itu baru rumor sih, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya kita udah ngeliat Valkyrie di Troll and Thunder kan kayak kita dikasih lihat kalau Valkyrie tuh yang pas dia cium tangan salah satu ini kan selirnya si Zeus gitu. Mau dibikin itu gitu ternyata. Tapi ya katanya bukan ke Jane Foster, tapi katanya di The Marvels sama si Carol gitu. Disatuin. Makanya ya udah deh lihat aja nanti. Gitu. Kok kayak gitu kayaknya agak ini ya susah masuk akalnya ya tapi. Ya makanya pas ini jadi aku mikir kalau mau dimasukin ke The Marvel, Valkyrie ini gimana bisa caranya ketemu si Carol gitu, ya kan? Apakah abis Thor Love and Thunder ini memang nyambungnya nanti ke si Carol Danvers gitu kan di The Marvels gitu? Soalnya memang Tessa Thompson udah dikonfirm dia memang bakal ada di The Marvels. Soalnya sempat muncul foto-foto jajaran cast-nya The Marvels di ruangan apa gitu. Jadi ada yang nge-zoom
Mhm. foto kecil gitu, terus ada sosok Sparkly di deretan Cheryl, Ah, terus si Monica Rambeau gitu-gitu. mhm. Intinya nemu aja, maksudnya Oh. bisa lihat aja gitu. Emang hebat, maha benar netizen hebat. Iya, karena aku suka kagum loh. Ya ampun, dengan details-details Easter egg yang bisa dicari sama mereka sampai ketemu yang sekecil-kecil yang apalah gitu, nemu aja. Hebat, bener-bener. Terus ini yang sebagai pencinta komik ya pasti kan udah baca kisah yang berarti kisah yang diadaptasi sama ini kan melakukan ini. Eh, ada banyak banget kan perbedaan-perbedaannya ya antara komik dengan filmnya. Hampir, iya, Mm-mm. hampir.